selamat pagi teman-teman terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah kita, teman-teman saya undang untuk bersaat teduh. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Muda-Mudi nomor 34 ayat yang pertama. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Shalom, selamat pagi teman-teman teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami sebentar lagi akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman teruna, kakak persilakan untuk berdiri. Kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kita membacanya secara bersama-sama. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sedemikian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teman-teman teruna dipersilakan untuk duduk kembali. Nah teman-teman teruna, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, yang merupakan perjalanan murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Murid-murid Tuhan Yesus ini berlatar belakang bukanlah orang-orang yang kaya raya, bukanlah keluarga pejabat, bukanlah orang-orang yang luar biasa. Mereka hanya orang yang biasa saja, namun mau menerima penyertaan dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Itulah yang membuat mereka pada akhirnya merasa yakin untuk mengabarkan Injil Kristus ke seluruh penjuru, sehingga mereka mampu memberikan kesembuhan, kemudian mengusir setan dan berbicara dalam berbagai bahasa. Itu bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kuasa Roh Kudus. Teman-teman teruna,
Setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka langsung bergerak menjalankan pemberitaan dan pengajaran Injil Yesus Kristus. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini berkisah tentang ketika mereka mengabarkan Injil Kristus, mereka diperhadapkan ke mahkamah agama dan bertemu dengan imam besar yang ada di sana. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh imam besar tersebut kepada mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Dari kalimat yang dia ucapkan, dari bacaan ini, kita bisa melihat imam besar tersebut tidak menerima pengajaran Kristus disebarluaskan pada saat itu. Mereka merasa tertekan, mereka merasa tersaingi. Namun apa yang dikatakan murid Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Petrus kepada mereka? Petrus menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, teman-teman teruna, topik pada pagi hari ini adalah sebagai anak Tuhan, kita harus mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Teman-teman teruna, sebagai manusia kita harus sadar diri bahwa segala kehidupan yang kita peroleh sampai pada saat ini adalah karena penyertaan Kristus. Kita boleh bangun pagi, kita boleh beraktivitas, kita boleh sarapan, kita boleh melalui hari-hari yang lalu sampai pada hari ini. Itu semua karena penyertaan Kristus dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena orang tua kita semata. Segala sesuatunya atas penyertaan Allah, atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga hal tersebut sudah lebih dari cukup menjadi alasan mengapa kita harus mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat di ayat yang ke-30, ketika Petrus mengatakan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memberikan kita pengampunan dosa sehingga kita terlepas dari jerat dosa tersebut. Maka apakah ada alasan lain yang mampu menggoyahkan iman kita agar tidak mengutamakan Allah? Tidak ada sedikit pun, teman-teman teruna. Alasan mutlak kita harus mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Kakak lain sering sekali memberitahu kepada teman-teman teruna, mengutamakan Allah berarti adalah mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah. Contoh, bersaat teduh, berdoa sebelum tidur, beribadah, ibadah hari Minggu, persekutuan teruna setiap hari Minggu. Kakak yakin mungkin di antara teman-teman teruna saat ini ada yang baru pertama kali atau mungkin baru beberapa kali mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan teruna sejak dilaksanakannya ibadah online dari tahun lalu. Mari belajar mengutamakan Allah dalam kehidupan kita dengan rajin beribadah, rajin berdoa, dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Hal kecil tersebut yang mampu membuat kita sadar bahwa kehidupan kita harus mengutamakan Allah. Ketika kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, perlu tekad dan komitmen yang kuat untuk mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Pasti teman-teman teruna pernah mendengar kita sebagai orang percaya harus siap memikul salib. Memikul salib bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang ringan. Hanya orang yang menyerahkan kehidupannya seluruhnya pada Tuhan, mereka yang mampu memikul salib. Kenapa? Karena cobaan dunia ini sungguh berat. Iman kita diuji setiap saat oleh berbagai macam permasalahan kehidupan. Ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Teman-teman teruna sebagai pelajar, apa yang menjadi kewajiban utama teman-teman teruna? Yaitu menyelesaikan pendidikan teman-teman teruna. Ketika teman-teman teruna ingin menyelesaikan pendidikan teman-teman teruna, jangan merasa diri hebat karena kepintaran teman-teman teruna, jangan merasa diri hebat karena keluarga teman-teman teruna kaya raya ataupun berasal dari pejabat. Tidak. Andalkan Tuhan,
maka teman-teman teruna mampu menyelesaikan pendidikan dengan sangat baik. Jangan minder karena kekurangan yang ada. Sebagai orang percaya, kita harus berjalan terus tanpa ada rasa khawatir. Karena kita percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Tapi kalau kita goyah dan tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka rasa pesimis akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengutamakan Allah dalam kehidupan kita dalam segala hal. Mari teman-teman teruna, kita belajar melalui bacaan pada pagi hari ini. Kita harus kuat, kita harus tangguh, harus hidup mengutamakan Allah di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap permasalahan kita. Dan yang paling penting, selalu bersyukur dalam segala hal. Amin. Teman-teman terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 18 ayat yang pertama. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini, dan Tuhan masih memimpin kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami baru saja membaca dan mendengarkannya yang dipimpin oleh kakak layan kami. Tuhan berkati kakak layan kami, baik dalam pekerjaannya ataupun pendidikannya, serta pelayanannya, agar mereka melakukan yang terbaik dan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga untuk teman-teman teruna kami yang saat ini dapat beribadah dengan kami secara online ataupun yang berhalangan untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, buka hati mereka agar mereka mau mengikuti ibadah di kesempatan yang berikutnya. Tuhan berkati untuk aktivitas kami, baik dalam pendidikan kami yang dilakukan secara online ataupun offline. Tuhan berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Dan juga Tuhan untuk kami yang baru saja memulai ujian ataupun baru saja selesai ujian, Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerjakan soal-soal ujian kami dengan baik dan dengan jujur. Dan Tuhan berkati agar kami dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Tuhan berkati juga untuk kesehatan dan pergaulan kami, agar kami terjauhi dari mara bahaya serta penyakit, terkhususnya untuk virus COVID-19 saat ini. Tuhan berkati juga untuk orang tua kami. Tuhan berkatilah mereka yang masih bekerja. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran dalam masa pandemi ini dalam bekerja. Tuhan berkati agar mereka dapat bekerja dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan berkati juga untuk orang tua kami yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi saat ini. Tuhan memberikanlah mereka kesabaran dan kekuatan dalam menjalani hari-harinya. Dan Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka agar mereka dapat bekerja kembali seperti sedia kala. Tuhan berkatilah mereka dalam kesehatan mereka, dalam usaha mereka, agar mereka terjauhi juga dari mara bahaya serta penyakit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua keluarga kami, baik yang bersama kami maupun yang jauh dari kami.
Tuhan berkati juga untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Tuhan berikanlah mereka kesabaran di dalam aktivitas mereka saat ini. Tuhan lindungilah mereka dan jauhkanlah mereka semua dari mara bahaya serta penyakit juga, terkhususnya virus COVID-19 saat ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami sampai saat ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang ujian ataupun mau ujian kenaikan kelas. Semoga mereka diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun sepekan ke depan. Semoga Engkau berkati mereka dan jadikan mereka terang di sekelilingnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja di dunia, terkhususnya gereja GBB Zebulon Batam, dan juga Ibu Pendeta Meske agar tetap semangat dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, mulai dari pemimpin tertinggi hingga yang terendah. Engkau berkati mereka agar mereka tetap menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung, semoga diberikan kelancaran. Tuhan, berikan kami ketaatan agar tetap melakukan usaha penjagaan virus COVID yang sudah ada. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri, mari menutup ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356 ayat yang pertama, tinggal dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Teman-teman Truna, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengumpulkan persembahan, dan juga sudah berdoa syafaat yang dipimpin oleh teman-teman kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Bapa, kasih dan penyertaan-Mu, berkat dari-Mu hadir dan mengalir dalam kehidupan kami melalui persekutuan dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan atas penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa bermasker kalau berpergian rumah, juga rajin mencuci tangan. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.